demikian membuat merubah semua menjadi yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi perjalanan hidayah menuju hijrah ada proses spiritual di situ memang iya. Tapi mempertahankan untuk istiqomah ini tidak mudah. Butuh perjuangan iman dan komunitas yang mendukung kita untuk selalu menguatkan secara keimanan, insyaallah. Ya, itu makanya kita dibutuhkan circle pertemanan, karena kita butuh pertemanan yang bisa memberikan kekuatan kita, selalu mendukung kita secara konsisten dalam ketaatan, insyaallah. Yalla semangat. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya betul, bukan mati suri. Ini Ana luruskan. Waktu itu Ana merasakan proses spiritual sakratul maut namanya. Ya, jadi Ana melihat suatu banyak kehidupan yang mungkin tidak Ana bisa jelaskan di sini ya. Yang mungkin sudah di alam lain tapi belum masuk ke zona itu tapi sudah melihat. Tapi belum masuk ke zona itu tapi sudah melihat. Saya tidak kuat di kampung halaman Bang. Gimana ya? Maaf, afwan, Ana nggak paham pertanyaannya. Bang, kalau sholat saf yang nggak rapat kenapa Bang? Makanya kalau antum di Tanah Suci, antum di Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah atau di Masjidil Haram, semua imam ketika melakukan ibadah wajib pasti semua mengucapkan rapatkan saf. Semua ya, ketika ingin memulai sholat pasti semua mengutarakan untuk rapatkan saf ya benar, konsisten dalam ketaatan menjaga keimanan. Ketika kita sudah diberikan Allah kenikmatan iman, akan mudah sebenarnya kalau kita didukung oleh pertemanan circle tadi ya. Circle itu siapa? Teman-teman yang mendoakan kita, mengingatkan kita. Jadi kita dibantu, didoakan, dan kita bisa konsisten, insyaallah. Sorry Bang, bukannya kalau ada bacaan Al-Quran kita harus mendengarkan. Iya, ini Anda mendengarkan. Makanya agak kecilin sedikit volumenya. Wallahu a'lam. Tapi Anda merasakan proses spiritual yang luar biasa. Hanya Anda yang tahu sih. Dan waktu itu memang ya begitulah. Ana melihat semua yang orang mungkin tidak bisa lihat, tapi Allah tampakkan saja di tahun itu. Segala bentuk makhluk makhluk lain ya. Makhluk lain. Bismillah. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Sholat witir 3 rakaat. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya bangun antum tahajud, kerjakan 2 2 2 3. 2 2 2 3. 2 2 4 6. Jadi 11 ya. 2 2 2 3. 2 2 2 3. Ziarah kubur gak masalah, yang penting tidak mengharapkan, meminta harapan apapun di situ. Mendoakan iya, tapi tidak meminta harapan. Bersandar dan meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Nggak harus juga sih di sela-sela. Orang rapat juga kadang-kadang ada juga orang yang sholat pikirannya kemana-mana juga ada. Ada yang udah rapat juga safnya, tapi begitu Allahu Akbar, mikir utang, mikir kunci mobil, mikir sendal, ada tuh. Jadi nggak ngaruh sih, karena syaitan itu selalu berusaha untuk mengganggu kita dalam ibadah kita. Makanya butuh kita untuk khusyuk dalam ibadah ya. Jadi sebenarnya nggak menjamin sih, tapi memang secara akidah ibadah memang selalu imam mengingatkan kita ketika kita jamaah, selalu diingatkan untuk merapatkan saf ya. Tapi tidak menjamin setiap jamaah itu bisa khusyuk. Wallahu a'lam, hanya urusan dia dan Allah, kita nggak tahu. Terkadang ada juga kita yang baru sholat Allahu Akbar, baru iftitah tiba-tiba ingat
Aduh, ada utang. Aduh, kunci mobil di mana ya? Aduh, tadi taruh sendal di mana ya? Aduh, hilang nggak sepatu gitu. Banyak tuh banyak. Masya Allah, tabarakallah. Nanti pelan-pelan, sabar. Tarik nafas dulu. Berasa nggak? Ini kasih biar tenang. Bismillah. Selamat yang sudah berhasil melewati fase the dark night of the soul. Wih, seperti film The Dark Knight. Sebenarnya film itu hampir mirip-mirip seperti apa yang Ana lihat sebenarnya. Tapi ya Ana nggak boleh cerita. Wallahu a'lam. Kapan ada kajian tabligh akbar Ustadz Khalid lagi di Jakarta? Wallahu a'lam. Tapi ya kayaknya ada jadwal lagi. Insyaallah. Ada yang tahu nggak ini menurut Allah lagi surah apa? Ada yang tahu nggak? Siapa tahu ada yang hafal Quran atau Qori. Ada yang tahu nggak ini surah apa yang dibacakan? Intermezzo aja sebelum memulai bab. Karena masih jam 6:10. Baru selesai syuruk. Ya, Syekh Muhammad Al-Qurdi. Ini kira-kira lagi baca ayat apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naam. كيف حالك؟ بخير خير الحمد لله. وعليكم السلام خير الحمد لله أخي. أهلا وسهلا ما شاء الله. بسم الله. Jadi kalau ngomongin spiritual, perjalanan spiritual itu 2020 sampai 2021 Ana merasakan persis apapun perjalanan itu ya. Walaupun memang hal gaib itu tidak ada ya, mungkin di dalam Quran Rasulullah pun sudah menyampaikan itu, tapi ada memang, maksudnya memang ada. Sabaqal khair, pagi-pagi ya, sama-sama. Al-Maidah, bukan Al-Maidah, bukan. Masya Allah. Itu dulu sama soa aku baru ini cuiran di tahun 2000 apa Al-Kafi bukan maaf ya, yang pernah merasakan sakratul maut tapi nggak jadi pasti mengalami proses spiritual tapi nggak bisa diceritakan. Biasanya yang bisa menceritakan orang-orang yang mengalami hal yang sama. Jadi kalau diceritakan sekilas aja, kesimpulannya aja itu luar biasa. Ya. Kita melihat semua tuh, Ana melihat semua apa yang di luar dari dimensi ini ya, maksudnya dimensi nyata ini sama dimensi lain itu ternyata tipis aja memang. Dan mereka juga hidup yang sama kayak kita. Ya. Makhluk-makhluk itu banyak sekali. Ya. Melihat sesuatu yang mungkin tampaknya macam-macam, iya. Melihat suara-suara orang berteriak banyak sekali. Ya Allahu a'lam. Tapi Ana melihat, menyaksikan. Allah tampakkan mungkin ya. Mungkin Allah tampakkan aja. Jadi begitu ceritanya. Makanya takut membalik. Al-Baqarah. Mantap. Nah. Bismillah. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah. Ya. Oh.
Ya, memang kita hanya bisa menyimpan saja cerita itu, tapi nggak usah kita ceritakan ke orang, karena takutnya nanti jadi fitnah, halusinasi. Karena memang mungkin ya tadi seperti ada antum cerita, memang pilihan Allah mungkin, atau Allah yang menentukan cerita itu. Memang Anda mengalami persis, jujur aja, satu spiritual yang luar biasa di 2020 itu, walaupun hanya mungkin mungkin hanya setengah jam kurang mungkin ya, tapi Anda merasakan seperti hampir begitu waktu, mungkin 2 hari rasanya, 1 hari mungkin. Anda melihat sosok luar biasa, sosok ya mungkin bisa dibilang malaikat mungkin iya, sosok alam jin iya, sosok alam, ada orang teriak-teriak wah banyak sekali lah. Ini kalau Anda ingat sekali nih. Pokoknya aduh Masya Allah. Jadi nggak bisa diceritain dengan kata-kata ya. Nanti takutnya dikira orang halusinasi, padahal tidak. Nyata itu. Nyata sekali. Nyata. Dan banyak makhluk bersayap tuh, banyak sekali. Anda melihat sendiri itu. Banyak sekali makhluk bersayap. Ya, itulah kurang lebih. Jadi proses spiritual ketika sakratul maut itu yang membuat Anda balik untuk menjadi seorang muslim yang insya Allah baik. Kalau Islam sudah sempurna diciptakan ya, agama Islam sudah sempurna bagi yang beragama Islam. Tapi ketika Anda mendapatkan proses spiritual itu, Anda berusaha menjadi muslim yang baik saja, insya Allah. Karena Anda takut melihat hal itu waktu itu. Karena Allah tampakkan sekali, benar-benar Allah kasih lihat, ini loh dunia yang nanti antum lewati, dunia yang kamu lewatin setelah kamu meninggal di alam, beda alam, ini dunianya, mungkin begitu. Wallahu a'lam. Mungkin setelah alam kubur mungkin ya, wallahu a'lam. Kalau BDI itu apa ya, Masya Allah. Bukan, kalau Anas itu singkat. Masya Allah, tabarakallah. Gelap sih enggak. Jadi ada beberapa dimensi warna yang tidak bisa Anda ceritakan di situ. Tapi makhluknya banyak memang. Makhluknya banyak, tapi yang tampak jelas 2 atau 3. 2 atau 3. Awalaban insyaallah. Sudah ada. Yang Ana lihat waktu itu kayaknya ada. Karena Allah cepatkan kayak seperti Ana kayak dibawa sebentar, tapi tidak lepas dari tubuh Ana gitu. Karena hanya separuh. Tapi Ana melihat sih memang sedikit, sekilas Ana melihat, sekilas saja. Udah ada sebagian kok isi. Makanya Ana dengar banyak yang teriak, banyak yang menangis, banyak yang teriak, banyak yang minta tolong. Aduh, serem deh. Banyak banget deh pokoknya. Banyak banget, subhanallah. Bismillah. Ya, yang bisa paham ini, yang mungkin yang tahu persis dan ngalamin sama mungkin bisa mengerti maksud Ana. Karena spiritual itu tidak bisa dibeli, tidak bisa melalui mediasi, tapi memang mutlak hidayah yang Allah turunkan langsung kepada kita, dan itu ada transisi spiritual yang kita alami. Itu Ana pribadi yang alami. Jadi nggak berguru, ya nggak mencari ilmu, tidak, atau bagaimana tidak. Tapi Allah kasih hidayah kepada Ana melalui spiritual tadi. Ya. Nyawa hampir lepas dan mengalami proses transisi itu yang luar biasa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Padahal Ana benar-benar belum siap secara iman. Tapi ketika itu, kalau memang Allah cabut nyawa Ana sudah ikhlas. Ya, di saat itu karena Ana sudah melihat semua. Ya, melihat tapi bukan dalam mata nyata seperti ini. Mata yang lain ya. Mungkin roh Ana yang disuruh lihat. Jadi Ana melihat sesuatu yang sebenarnya Ana belum siap. Banyak orang menangis, banyak orang berteriak minta tolong, ya, teriak-teriak. Dan ada 3 sosok apa 2 sosok Ana lupa. Ada satu lubang yang mungkin kalau Ana, mungkin Allah panggil Ana masuk ke dalam sana. Tapi 3 makhluk ini yang benar-benar tidak Ana sampai tidak lupa sampai sekarang. Allahu alam itu malaikat atau bukan, tapi Allahu alam.
Tapi ya anak nggak pernah lupa lah. Rupanya jelas, bentuknya jelas, bersayap iya, tingginya luar biasa, besarnya, masya Allah besar sekali, bentuknya, waduh, karena mungkin anak buruk, ya yang datang buruk juga, gitu, serem lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fika barakallah. Habis mengalami itu cara menentukan akidah gimana? Dituntun sama Allah habis itu. Setelah itu anak tobatan nasuha, mandi wajib, mandi junub, tobatan nasuha, meminta Allah, perbanyak sujud, anak meminta sama Allah. Anak bersyukur dan berterima kasih Allah telah memberikan nyawa anak kembali hadir dan ada di dunia ini. Setelah itu anak minta sama Allah, anak minta, kalau engkau menerima ibadahku dengan begitu banyaknya gambar tato di badanku, maka izinkan aku untuk beribadah. Jika engkau tidak menerima ibadahku, itu doa anak ya waktu itu ya. Jika engkau tidak menerima ibadahku, ikhlas engkau cabut nyawaku ya Allah. Itu di tahun 2020 setelah anak hijrah. Anak berdoa sama Allah. Tapi setelah berjalan waktu sampai 2021, Allah mungkin memberi jawabannya begini. Anak dibersihkan selama 1 tahun, tidak ada sama sekali pekerjaan. Minus pekerjaan, minus pertemanan, minus pergaulan, minus dalam hal apapun dalam rezeki. Tugas anak hanya ibadah dan ibadah. Ya, begitu aja. Itu selama 2020 sampai 2021. Dan anak bilang sama Allah, setiap anak berdoa dalam ibadah, ya Allah, anak bilang, ya Allah, jika engkau tidak menerima ibadahku, maka aku ikhlas lahir dan batin. Engkau balikan saja aku dengan apa yang aku lihat di tahun 2020. Itu doa anak. Jika engkau tidak menerima ibadahku dengan banyaknya tato di badanku, maka kau cabut saja nyawaku seperti aku melihat di kondisi 2020. Itu jawaban anak. Sama 2020 sampai 2021. Itu doa anak. Jadi anak meminta sama Allah, tidak minta apa-apa. Minta harta enggak, minta ini enggak. Anak cuma minta, ya Allah, anak cuma pengen menjadi seorang muslim yang baik saja. Tidak sempurna, muslim yang baik saja. Jadi orang muslim yang baik saja, yang tidak lalai dalam ibadahmu, tidak lalai dalam istighfar kepadamu, tidak lalai dalam membaca Quran, tidak lalai dalam hal ibadah, tidak lalai dalam hal melakukan kewajiban-kewajiban yang baik, insyaallah. Jadi dari 2020, 2021, 2022 semua Allah jawab. Akhirnya di 2022. Di 2022 jawaban Allah luar biasa. Banyak sekali jawaban yang anak gak bisa cerita di sini. Panjang jawabannya. Dari pertemanan, dari pekerjaan, dari pergaulan, dari pokoknya semua, macam-macam. Pokoknya macam-macam lah. Bukan, beda. Karena waktu 2020 memang malamnya anak lagi futur, tapi siangnya itu seperti anak pernah sampaikan di podcast salah satu media ya. Anda mencari formula untuk seolah-olah pengen cari tahu, karena kita masih merangkak apakah COVID ini what is COVID gitu kan, waktu itu Anda berpikir begitu. Jadi Anda cari formula yang akhirnya seperti ingin mengakhiri hidup Anda. Ya, ini cerita intermezzo saja ya sebelum masuk ke bab. Jadi panjang ceritanya itu. Ya. Jadi Anda ditampakkan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya orang tidak mungkin, ya nggak tahu ya, mungkin orang yang tahu bisa mengerti ini yang pernah mengalami juga, insyaallah. Aku terlahir menjadi orang baik, kenapa aku tidak bisa menjadi orang nakal? Ana juga terlahir sebenarnya jadi orang baik, cuman Ana proses kehidupannya memang semua sudah ada catatan hidupnya di lauh mahfuznya, sudah dicatat sama Allah. Kita hidup, lahir, karir, maut, semua sudah Allah catat. Jadi kita nggak usah berpikir macam-macam. Wajah makhluknya gimana kak? Nggak bisa diceritain. Kalau Anda ceritain nanti, aduh serem. Antum nggak akan sanggup mendengarkan cerita Anda. Anda udah ceritakan beberapa orang yang paham secara agama ceritakan, dan mereka juga banyak yang takjub. Tapi emang itu benar. Anda nggak halusinasi. Anda tidak dalam halusinasi pertama. Anda tidak dalam pengaruh obat-obatan, tidak. Ketiga, Anda tidak dalam pengaruh tidak kesadaran ya, semua sadar. Jadi karena Anda waktu itu
siang-siang anak ke supermarket untuk membeli adalah satu formula ya, kira-kira meredam itu apa sih, kira-kira bisa membantu nggak nih untuk mengatasi apa yang berita sedang ramai waktu itu ya. Ternyata itu seperti kayak mengakhiri hidup anak, dan ternyata subhanallah ya, itu seperti benar-benar memang Allah benar-benar tampar anak untuk melihat hal-hal yang sebenarnya nggak mau lihat ya, tapi itu jadi satu hidayah buat anak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, subhanallah, barakallah fikum wa fika barakallah. Arasy yang agung. Jadi kalau tadi bilang Allah itu ada di mana ya? La ilaha illallahul azimul halim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha agung lagi maha lembut. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Ya. Tuhan arasy yang agung. Ya. Illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan arasy yang agung. Kurang lebih begitu jawabannya. Waalaikumsalam. Singapore, Masya Allah, Singapore. Mengingatkan sesuatu kalau mendengar kata-kata Singapore. Masya Allah. Sudah lama anak gak kesana nih, tapi ya. Oke. Salam sehat, Masya Allah. Topiknya berbeda tapi esensinya sama. Bukan mimpi. Beda kalau mimpi itu mimpi dalam keadaan tidur kita ya. Kalau ini kan dalam keadaan nyata. Kenapa nyata? Karena anak saksinya ada beberapa orang keamanan ya, sebagai saksi, 3 orang malah. 3 orang keamanan ya, karena dia membopong anak ke rumah sakit. Keempat, ada perwakilan keluarga anak yang memang yang dekat dengan anak ya, maksudnya yang melihat menyaksikan anak. Jadi ada 5 orang saksi melihat kondisi anak seperti itu. Dan lucunya anak minta mandi junub dulu, mandi wajib untuk melaksanakan tobatan nasuha baru ke rumah sakit. Karena saking takutnya. Jadi ketika ke rumah sakit itu sudah kayak orang bengong. Kayak orang bengong aja. Hah, masih hidup gitu. Ketemu dokter nggak bisa ngomong juga. Dok, saya minum ini dok. Kok saya masih bisa hidup? Dokternya pun bingung. Kok masih bisa ya? Padahal habis nih setengah. Minum botol ini setengah. Antum bayangin minum air cuka setengah botol habis. Mana? Kalau kata dokter itu mukjizat aja masih bisa hidup. Karena seperti kayak dicekek sebegini. Anak nggak bisa napas. Dan mata hitam anak itu bukan segini. Semua matanya sudah black, all black. Ya, semua sudah hitam. Ya. Itulah kurang lebih ya, insyaallah. Nggak bisa Aki. Kalau dapat hidayah itu kuasa mutlak Allah yang berikan. Ya, Allah yang turunkan. Kecuali antum hijrah. Kalau hijrah mungkin bisa jadi ajakan atau mungkin signal dari Allah terus antum hijrah. Tapi kalau hidayah itu memang setelah anda dapat informasi dan pemahaman dari orang-orang yang punya ilmu agama, itu hidayah kuasa mutlak dari Allah Azza wa Jalla saja. Yes, itu fase the Dark Knight of the Soul. Jadi kayak film The Dark Knight itu agak ada sedikit kemiripan, dalam arti ada hal-hal tertentu di adegan-adegan yang sebenarnya anda nggak bisa ceritain. Memang hebat tuh mereka bikin film ya, subhanallah. Padahal bukan judul film, tapi ngerasainnya memang begitu. Kondisinya hampir sama, Masya Allah. Ahlan wa salam. Kalau kita bikin grup seru nih. Grup Sakratul Maut. Bismillah.
Jadi bukan mati suri, bukan halusinasi, bukan mimpi ya, catat. Bukan mimpi, bukan halusinasi, bukan mati suri, tapi sakaratul maut yang Allah turunkan mungkin melalui hidayah. Dan jujur aja, sebelum Anda dapat hidayah, sebelum Anda hijrah dan istiqomah, belajar untuk berusaha istiqomah, bukan jadi orang istiqomah jadi berarti alim, enggak, tapi berusaha menjadi orang istiqomah. Jadi memang Anda sudah banyak kenal orang-orang yang punya ilmu agama, ya. Seluruh, ya, beberapa ustadz lah, beberapa orang yang punya teman ilmu agama. Tapi entah kenapa Allah menurunkan hidayah itu, dan Allah tuntun bimbingannya. Semua media, semua yang tampak di media untuk anak pelajari dan anak disuruh tonton, itu hanya videonya Ustadz Khalid Basalamah. Itu aja. Jadi bukan berarti kalau ada orang yang ngebully anak, antum begini-begini. Tidak. Anak dituntun sama Allah nih, suruh belajar, suruh nonton ini. Padahal anak tiap nonton buka handphone nggak mau, tapi Allah tuntun semua di situ. Tonton, suruh belajar. Padahal ceritanya cerita Nabi semua kan, cerita Nabi, cerita perang, cerita apalah, cerita ini, cerita bagaimana menaati kewajiban untuk taat dalam ibadah, begini, itu aja. Ya. Padahal Anda sudah banyak kenal orang-orang beriman sebelumnya. Jadi tidak ada menggolong-golongkan ini bagi Anda ya. Ini buat Anda luruskan pada teman-teman ya, yang suka mungkin ngebully Anda. Sini Anda kasih jawaban, Anda luruskan. Anda berteman dengan seluruh orang yang beragama. Intinya itu. Jadi tidak ada membeda-bedakan seorang ahli agama. Semua anak belajar, mengambil ilmunya, ya, mempelajari, ya, yang terbaik. Apapun itu pelajaran yang diberikan materinya, mau majelis ilmu kayak mau apa anak pelajari, tidak membanding-bandingkan semuanya. Tidak ada. Jadi tidak ada itu istilah namanya di sini nggak ada. Sekarang pasal antum dari mana? Dari Allah. Dari Allah, dan profesinya alhamdulillah ada dan tidak difleksingkan. Bukan tipikal anak memfleksingkan kerjaan. Jadi seperti moto anak begini, sembunyikanlah ibadahmu seperti kamu menyembunyikan kekurangan dan keburukan dosamu. Sama seperti anak sekarang, sembunyikan apa yang kamu kerjakan, tapi Allah mengetahui dan malaikat mencatat apa yang kamu laksanakan. Selama itu halal thayyiban, insyaallah ya. Hidayah itu sepertinya dicari sih enggak, signal aja. Iya, setiap saat ada signal. Tapi apakah kita mau mendekatkan dengan signal itu atau mengambil atau tidak, tergantung. Kalau Ana ditampar memang waktu itu sama Allah, langsung Allah tampar dengan kamu harus dapat hidayah nih gitu. Seperti itulah kalau kira-kira kalau misalnya manusia ya. Tapi Allah caranya begitu, dengan cara langsung ditegur das gitu. Baik teman-teman, karena ini mempersingkat waktu nih, Ana nggak bisa panjang-panjang untuk mencerita seperti curhat nanti. Ini mempersingkat waktu karena sudah mau cepat juga jam 7. Al-Waqiyah boleh dong? Iya, pagi-pagi boleh. Fadhal. Ya, minum cuka. Ya, betul. Masya Allah. Ya, fadhal. Aduh, maaf nih Ana nggak bisa jawab satu-satu ya. Pokoknya yang merasakan sama seperti Ana mungkin paham. Yang merasakan afwan, Ana nggak bisa jawab nih mengenai imam-imam ini ya. Intinya Allah akan turunkan pemimpin nanti yang Allah sembunyikan identitasnya. Jadi tidak ada di flexingkan di media. Wallahu a'lam bishawab. Intinya Allah sembunyikan, karena kalau di flexingkan di media pasti sudah dibunuh dia. Pasti sudah ditangkap. Itu hal yang paling sederhana saja. Ya.
Waalaikumsalam. Masya Allah tabarakallah. Oke, ini mempersingkat waktu karena sudah mau jam 7. Jadi dan di hari Sabtu juga ya. Jadi untuk masuk ke materi saja insyaallah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ucapkan alhamdulillah rabbil alamin ya, wassalatu wassalam ala nabiyyina al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd ya. Segala pujian hanya milik Allah Rabb semesta alam. Segala pujian kita sandarkan ya, kepada Allah yang maha sempurna, serta salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabatnya, para sahabatnya hingga akhir zaman insyaallah. Ana buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini Ana mau membahas masalah solusi berprasangka buruk, pesimis dan putus asa. Nah, ini kan buat mungkin sehari-hari ya, banyak teman-teman atau mungkin ikhwan akhwat yang merasakan solusi berprasangka buruk, pesimis dan putus asa. Jadi begini, setelah Anda pelajari, jadi berprasangka buruk itu adalah cobaan memang. Berprasangka buruk adalah cobaan bagi kaum mukminin ya, dalam menjalani kehidupan mereka di dunia. Ya. Dan saat merasa lagi turun iman atau down ya, jadi sangatlah memungkinkan sifat kita berprasangka buruk, itu mungkin sekali memang ya, terhadap diri kita sendiri. Jadi dapat membuang seorang hamba semakin terjerumus dalam keburukan-keburukan yang lebih atau yang lain. Bisa jadi menyalahkan orang lain, seuzon sama orang lain misalnya ya. Bahkan bisa saja seuzon sama Allah Azza wa Jalla saja ya. Nauzubillah ya. Jadi bahkan bisa nggak mampu kita untuk bangkit gitu. Jadi intinya berprasangka buruk terhadap orang lain saja ya, itu sangat dilarang oleh agama ya. Apalagi kita berprasangka buruk sama yang menciptakan kita, Allah Azza wa Jalla ya. Ibaratnya sang Khalik, pencipta ya. Nggak boleh kita seuzon ya. Itulah pentingnya kita husnuzon saja pada siapapun dan berprasangka baik ya. Kemudian berprasangka buruk itu yang sangat dilarang, itu menghasilkan sikap yang pesimis, bukan optimis, pesimis ya, dan putus asa kepada Allah ya. Jadi berprasangka buruk itu menghasilkan sikap putus asa sebenarnya. Putus asa sebenarnya, bukan sebenarnya memang iya. Jadi prasangka buruk itu menghasilkan sikap putus asa dari rahmat Allah ya. Padahal rahmat Allah itu begitu sangat luas, sangat luas. Baik, ini Anda masuk ke ayat ya. Mungkin antum bisa catat ya ayat, jadi bisa di cross check kebenarannya insyaallah. Jadi berprasangka buruk yang sangat dilarang ya, menghasilkan sikap pesimis dan putus asa kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 156 ya, bisa dibuka ya, surat Al-A'raf ayat 156 yang bunyinya wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku sangatlah luas, itu mencakup segala hal ya. Itu di surat Al-A'raf 156 yang pertama ya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 53, Kulla ibadiyallazina asrafu ala anfusihim min rahmatillah ya. Jadi katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla ya, di surat Az-Zumar ayat 53. Sudah 2 ayat ya insyaallah. Baik, jadi tatkala kita merasa diri kita ini kotor, nggak benar mungkin misalnya ya, penuh dosa, keburukan misalnya, tentu kita semua pernah melakukan keburukan, futur, dosa. Jadi jangan pernah kita ragu sebenarnya, jangan pernah kita ragu untuk mengharapkan rahmat Allah, dan jangan putus asa dari ampunan Allah. Jadi intinya itu ya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga,
Jadi tadi pertama ada surat Al-A'raf ayat 156, ya bisa antum catat. Yang kedua ada Az-Zumar ayat 53. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran. Ali Imran ayat 135, ya. Lazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubin, ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi yang ketiga ini adalah surat Ali Imran ayat 135. Jadi Masya Allah, ya, tatkala diri merasa down, kita lagi turun iman, misalnya futur, hanya mengingat Allah, mengingat bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, sungguh rahmat luas ampunan Allah. Jadi kita hanya bergegas kembali saja kepada Allah, meminta saja kepada Allah, ya. Nah, baik, yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 16, ya, yang bunyinya innallaha, ya, yang bunyinya innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat hambanya lagi Maha penyayang, ya. Ini yang keempat. 4 ayat, ya. Ada kelima lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah, ya. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, ya, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang, ya. Yang keenam, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12, ya, yang bunyinya wattaqullaha tawwabur rahim, ya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi memang kita bertakwa saja kepada Allah intinya, ya. Bersujudlah di sepertiga malam, ya. Menangislah kepada Allah, mengadu, memohon, meminta, berharap hanya kepada Allah, ya, dengan penuh, sangat penuh, serius, nasuha, harapan hanya agar Allah mengampuni segala keburukan dan prasangka buruk kita, ya. Lalu bangkitlah untuk kita semangat dan giat ibadah, ya, menolong agama Allah, ya, dengan berdakwah, beramal soleh, ya. Kemudian yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Muhammad, ya, surat Muhammad ayat ketujuh, ya ayyuhallazina amanu in tansyurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, ya. Hai orang-orang beriman, ya, kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, ya. Ini di surat Muhammad ayat ke-7. Kemudian ke-8, ayat ke-8, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 160, In yansukurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat menghalangi kamu, ya. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum di surat Ali Imran ayat 160. Jadi maka senantiasalah berprasangka baik dan optimis akan rahmat dan pertolongan Allah, dan prasangka seorang hamba tergantung prasangkanya kepada Allah, maka berprasangka, ya. Kemudian ini ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'hu iza zakaroni fa in zakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Jadi aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, ya, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya, ya. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku,
Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Ya, Waalaikumsalam. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Ini hadis riwayat Muslim ya, nomor 2675. Hadisnya sahih ya. Baik, mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga Allah hindarkan kita semua dari sifat prasangka buruk, pesimis, seuzon ya, putus asa, atau apapun lah ya yang membuat kita lemah iman atau futur. Semoga kita dijauhkan, dihindarkan semua dari keburukan itu. Jadi depa itu satuan panjang dari tangan yang terbentang dari ujung dari tengah tangan kanan sampai ujung jari tangan kiri. Itu depa tadi ya. Baik, mungkin itu ya teman-teman ya. Ada sekitar berapa ayat nih, Masya Allah. 4, 5, 6, 7, 8 ayat. Mungkin antum bisa cross check mungkin mengenai solusi berprasangka buruk, pesimis dan putus asa, dan berprasangka buruk yang sangat dilarang ya. Jadi menghasilkan sikap pesimis dan putus asa kepada Allah. Jadi tadi ada surat Al-A'raf ayat 156 ya. Ada surat Az-Zumar ayat 53, ada surat Ali Imran ayat 135, ada surat An-Nisa ayat 16 ya. Ada surat An-Nisa lagi ayat 64. Ada surat Al-Hujarat ayat 12 ya. Ada surat Muhammad ayat 7 ya. Ada surat Ali Imran ayat 160 ya. Jadi ada sekitar 8 ayat ya. Alhamdulillah. Dan satu hadis tadi ya, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk taat saja dan fokus secara konsisten saja dalam keimanan kita. Insyaallah Allah berikan kemudahan dan kita taat dalam beribadah insyaallah. Dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat buruk, dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang mungkin memberikan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita dan ibadah kita insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bertakwa saja dan beribadah secara nasuha dan serius pada Allah Azza wa Jalla saja. Nah, baik. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh, tidak ada yang dipersulit dalam ibadah. Cuma kalau memang bisa ya, kalau misalnya bangun malam 2223 dan jangan buru-buru ya, benar-benar minta sama Allah, karena Allah dan para malaikat langsung menyaksikan sepertiga malam. 2223 3 witir maksudnya ya, 2223 kalau bisa. Mau lebih khusyuk lagi, laksanakan sholat tobatan nasuha dulu misalnya. Tobatan nasuha baru tahajud. Pokoknya perbanyak sujud aja. Perbanyak minta pada Allah. Allahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya Allah. Alhamdulillah.
Boleh. Sudah jam, nah, ntar lagi ya. Sebentar lagi anak closing nih. Asik, closing. Bahasanya closing lagi. Masya Allah. Closing. Ya salam. Mau closing kemana? Masya Allah, tabarakallah. Hai Makassar, Masya Allah. Di mana Mi? Makassar di mana Mi? Waalaikumsalam, Makassar. Oh di mana kan Makassarnya? Sini Mi. Bergegas. Rindu nih bahasa Makassar nih sama teman-teman. Kau cepat sudah. Masya Allah. Peteranji bang, Masya Allah. Bang, emang kalau hati kita malas harus dipaksain ya bang? Wajib dipaksakan. Karena yang pertama dihisap itu bukan yang lain, bukan kekayaan, bukan antum hebat di dunia, bukan antum orang yang diberikan kelebihan apapun di dunia, tapi yang dihisap sama Allah adalah sholatnya. Dihisap pertama, nanti yang ditanya adalah sholatnya. Perbaiki sholat, bukan perbaiki banyak berteman ya, perbaiki berbanyak teman, perbaiki dengan golongan, perbaiki dengan itu secara komunitas saja, tapi tidak menolong. Yang menolong itu nanti sholat kita, karena itu yang dihisap pertama nanti. Itu dia ya. Waalaikumsalam Bali, Masya Allah. Gimana beli? Oh ini Ukti ya. Masya Allah. Balinya di mana Balinya? Bismillah. Balinya di mana? Jimbaran. Masya Allah. Iya Jimbaran lagi dingin ya. Tuh Jimbaran. Masya Allah. Jimbaran itu ada. Dulu anak pernah sempat tinggal di daerah-daerah situ juga sempat. Pernah. Daerah situ. Zaman dulu. Wah, Masya Allah. Insya Allah didoakan semoga bisa berangkat umroh segera, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah segerakan, Allah mudahkan. Amin. Insya Allah. Oh iya benar, dulu anak juga nggak jauh dari situ. Ya berapa blok lah. Dulu di situ kayaknya ada agak ke ujung dikit lah, ada villa di situ. Anak sempet tinggal lama di situ dulu. Ya lumayan lah, berapa bulan lah. Bukan lama. Zaman dulu tapi ya, zaman dulu banget. Jadi kita mempelajari juga kota Bali. Jadi jalan di sana alhamdulillah hafal juga. Mana-mana naik motor. Masya Allah. Bismillah. Wih, benar, Puri Gading. Salam buat teman-teman keluarga di Bali ya. Ya, betul sekali. Kebaca nih kayaknya anak kalau di Bali. Dulu anak lama juga di Bali. Hampir 2 bulan kayaknya. Zaman dulu tapi.
zaman sebelum hijrah, masih zaman futur-futurnya, zaman menikmati kehidupan. 1-2 bulan lebih banyak jalan kaki, naik motor, jalan kaki. Dan memang teman-teman Anda banyak kan orang sana sih, orang-orang campuran lah ya, orang Rusia beberapa, macam-macam. Bang, saya pernah mimpi naik tangga ke langit dan melihat masjid. Apakah memang ada? Sebenarnya kalau mimpi jangan diceritakan, cukup antum aja yang tahu. Afwan ya, kalau mimpi sebaiknya jangan diceritakan, diamkan aja. Apalagi mimpi buruk, nggak boleh diceritain. Gimana? Bang, udah ngopi, udah. Bang, udah ngopi, udah mau habis. Ngopi. Oke, kalau habis ngopi itu enak. Relax. Alhamdulillah. Kenapa nggak bisa diceritain, Bang? Tanyakan kepada orang yang paham agama. Nah, barakallahu fikum. Sudah diingatkan. Nah, 027 ya. Nah, jazakallah khair. Afwan. Saya penggemar, Masya Allah. Beliau orang baik. Beliau punya karomah yang luar biasa. Jawaban Anda itu aja. Beliau orang baik, beliau punya karomah yang luar biasa. Dan ini hadis di Quran ada ya. Jadi antum bisa buka. Jadi Anda nggak halusinasi. Ntar dikiranya ngomong halusinasi lagi. Jadi di surat sebentar. Anda juga baru dapat soalnya. Mana suratnya? Mana dia? Sebelum Anda tutup nih. Sudah mau habis tuh. Apa Qur'an? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nukallimu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya, Blok M. Di akun salah satu beliau. Tuh udah selesai, berarti anak harus pamit nih. Kalau mau tahu jadwal ceramah ya di salah satu akun beliau ada jadwalnya
ditentukan waktu, hari, tempat. Jadi semua sudah tertata ya. Jadi siapa yang mau hadir, fadol. Buat ikhwan, buat ukti, fadoli, silakan. Dalam Islam apa boleh tatoan?